Pernahkah hidupmu terasa seperti semuanya runtuh dalam satu waktu yang bersamaan? Pekerjaan, hubungan, kesehatan, rencana yang sudah kamu bangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Dan di tengah reruntuhan itu, kamu bertanya, adakah sesuatu yang benar-benar bisa aku pegang? Sesuatu yang tidak akan pernah goyah. Di dunia konstruksi kuno, ada satu batu yang paling krusial dalam sebuah bangunan. Disebut batu penjuru. Batu ini diletakkan pertama kali di sudut fondasi, dan seluruh struktur bangunan ditentukan oleh posisinya. Kalau batu penjuru bergeser, seluruh bangunan akan miring, retak, dan akhirnya runtuh. Dan Petrus, mantan nelayan yang pernah tenggelam karena kurang percaya, menulis dengan penuh keyakinan. Sebab ada tertulis di kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu penjuru itu adalah Kristus. Kita hidup di zaman yang membangun hidup di atas fondasi yang kelihatannya kuat, tetapi sesungguhnya rapuh. Kita membangun identitas di atas karir. Lalu saat satu surat PHK menghancurkan segalanya. Kita membangun keamanan di atas hubungan. Lalu perpisahan meninggalkan lubang yang tidak bisa ditambal. Kita membangun kebahagiaan di atas pencapaian. Lalu ketika pencapaian itu datang, ternyata hampa. Yesus sendiri pernah mengingatkan kita tentang bahaya ini dengan sebuah perumpamaan yang sangat gamblang. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bukan di atas prestasi, bukan di atas popularitas, bukan di atas kondisi ekonomi yang stabil. Di atas batu, di atas Kristus. Tapi ada dimensi yang lebih dalam lagi dari tema ini, yaitu harapan yang kekal. Di dunia yang serba sementara, kita diajarkan untuk tidak terlalu berharap, karena harapan yang besar hanya menghasilkan kekecewaan yang lebih dalam. Dan lama-kelamaan kita menjadi generasi yang takut berharap, yang memilih untuk mengharapkan sedikit supaya tidak terlalu sakit ketika gagal. Tapi Paulus justru menulis sebaliknya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang berpusat pada Kristus tidak mengecewakan, bukan karena hidup akan selalu berjalan mulus, tetapi karena fondasinya tidak pernah bergeser. Ketika pekerjaanmu goyah, ia tidak goyah. Ketika hubunganmu retak, ia tidak retak. Ketika kesehatanmu melemah, ketika rencana-rencanamu berantakan, ketika orang-orang yang kamu andalkan mengecewakan kamu, batu penjuru itu tetap berdiri. Sahabat, mungkin malam ini kamu sedang berada di tengah reruntuhan sesuatu yang pernah kamu banggakan. Sesuatu yang kamu pikir akan bertahan selamanya, tapi ternyata tidak.
dan itu menyakitkan. Itu nyata. Tuhan tidak memintamu untuk berpura-pura baik-baik saja, tapi Ia mengundangmu untuk melakukan satu hal malam ini. Kembalilah membangun di atas fondasi yang benar. Bukan karena hidupmu akan langsung menjadi sempurna, tapi karena apapun yang dibangun di atas Kristus, tidak ada badai yang sanggup meruntuhkannya untuk selamanya. Ia adalah batu penjuru yang diberi Tuhan sendiri. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sebelum tidur malam ini, tanyakan satu hal kepada dirimu dengan jujur. Di atas apakah aku sedang membangun hidupku? Dan kalau jawabannya bukan Kristus, malam ini adalah waktu yang tepat untuk mulai membangun kembali di atas fondasi yang tidak akan pernah goyah. Bagikan di kolom komentar apa yang selama ini menjadi fondasi hidupmu. Dan pernahkah kamu mengalami momen ketika semuanya runtuh, tapi Tuhan justru hadir paling nyata di saat itu? Kesaksianmu bisa menjadi batu penjuru bagi seseorang yang malam ini hampir menyerah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kamu.